dipertahankan gitu. Nah, pertanyaannya, siapa yang kasih izin ini? Udah lama kan? Nah, karena udah lama, kenapa fokus minta tambang di tempat keindahan yang diminatin oleh dunia? Pak, ada yang mengaitkan ini dengan presiden sebelumnya, Presiden Pak Jokowi, Pak, ada bantahan, Pak? Ada yang mengaitkan ini ada BKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Bapak kemarin katanya Bapak dimarahin Pak Prabowo. Kamu kok kayak paling paham aja? Oke, enggak lah, nggak ada itu ya. Masih ngeyel, tambangnya dibuka dari zaman Soeharto. Lihat dulu tuh podcast Deddy Corbuzier. Resminya 2018 berdasarkan izin yang terbit 2017 bulan November oleh kementerian terkait. Nah, birokrasi resmi untuk eksplorasinya itu dari 98, dari Soeharto ini memang benar. Ditutup zaman Gus Dur, dibuka lagi besar-besaran di zaman Megawati. Gue nggak nemuin itu di zaman SBY, tapi mungkin proses eksplorasinya tetap berlangsung. Eksplorasi itu apa? Diambil nih sampelnya. Kok ada penggalian? Ya pasti ada, namanya itu kan tambang, itu ada di dalam tanah, pasti digali. Tapi tahapannya baru eksplorasi, belum produksi dan masif seperti sekarang. Ya, sederhananya gini, diambil dulu nih sampelnya nih, ada kandungan apa aja di dalam sini. Ya, ini make sense gak nih dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk penambangan? Ya misalkan ada sekian juta metrik ton, ya biaya yang dibutuhkan segini, untung gak ya? Kalau nggak untung gak jadi ditambang gitu. Tapi pertanyaan gua, kenapa investor dan pemerintah ini menunjuk tempat wisata? Kenapa nggak di daerah lain gitu loh? Yang gue bingungnya gitu, yang semalam dibahas di podcast tersebut. Nah, sederhananya kayak gini, kalau lu gali sumur ya hari ini datang, bisa besok digali. Nah, tambang nggak seperti itu, butuh proses yang panjang, diteliti dulu. Even Freeport itu ditemukannya, eksplorasi itu dimulai dari tahun 1800, baru dimulai penambangan tahun 1956 kalau nggak salah gitu. Jadi prosesnya tuh panjang, itu nggak sekedar survei lokasi besoknya digali, enggak. Jadi ngonodul, jangan ngeyel-ngeyel itu ditambang dari Soeharto ngelewatin 5 presiden, nggak gitu. Ditambangnya baru kemarin 2018, ngeyel aja. Di saat seluruh mata tertuju kepada Raja Ampat, ternyata ada halmahera yang juga membutuhkan suara kita. Ada 2 tempat yang menjadi eksploitasi nikel besar-besaran yang telah terjadi di Halmahera, yakni Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Yang dimana kegiatan pertambangan tersebut mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan karena merusak ekosistem dan pastinya telah terjadi pencemaran air dan udara. Sampai dengan saat ini ada sekitar 11 orang masyarakat adat yang dijadikan sebagai tersangka karena memprotes tambang nikel di Halmahera Timur. Yang dimana seharusnya menolak tambang itu bukan suatu tindakan kriminal, karena di dalam konstitusi dan hukum internasional telah diatur bahwa masyarakat adat itu diberikan hak untuk membela tanah, membela hutan mereka karena merupakan bagian daripada sumber kehidupan. Eksploitasi nikel besar-besaran ini juga berujung kepada bencana seperti banjir bandang yang telah terjadi di pertengahan Juli tahun 2024 kemarin yang mengepung provinsi tersebut. Adanya deforestasi hutan yang sangat luas sehingga menyebabkan ruang hidup bagi masyarakat setempat kian sulit. Dan sangat menyedihkan lagi ketika 11 orang masyarakat adat tersebut masih dijadikan sebagai tersangka, yang dimana dari hal itu kita bisa melihat adanya upaya untuk menekan kritik atas kebijakan ekstraktif yang tidak ramah lingkungan. Dan industrialisasi nikel ini pun menjadi sangat masif bertumbuh di seluruh wilayah Indonesia seperti yang terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara di tengah program pemerintah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi. Jadi guys, gimana menurut kalian?
Jadi rame banget ini terkait izin tambang di Raja Ampat itu kan katanya nih dikeluarkan di zaman Jokowi. Lalu ini nih Bahlil yang klarifikasinya nih. Kata Bahlil ya, itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. 4 iup yang dicabut keluar izinnya pada tahun periode 2004 hingga 2006. Kalau PT GAK kan sekarang 1972 izin kontrak karya. Jadi tidak ada keterkaitan dengan Jokowi, kata Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM terkait isu keterlibatan Jokowi dalam aktivitas pertama nikel di Raja Ampat. Padahal kata Bahlil beberapa hari yang lalu, gak lama ya Nina, Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan hanya ada satu perusahaan yang saat ini memiliki iup tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, yaitu PT GAK Nikel milik PT Antam. Iup produksi perusahaan ini, kata Bahlil, sudah diterbitkan sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018 hingga izin AMDAL yang sudah dimiliki. Bahlil juga menipis informasi yang beredar bahwa soal aktivitas tambang di Pulau Penamo karena lokasi PT GAK berada sekitar 30 hingga 40 km dari sana. Ingat nih, 2017 hingga 2018 siapa presidennya? Jokowi. Kita cari juga di arsip-arsip internet, dokumen-dokumen lama di Wikipedia segala macamnya, itu emang benar nih pada tahun 1999 ya kegiatan eksplorasi dihentikan karena Pulau GAK ditetapkan sebagai hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Meskipun demikian perusahaan tetap melakukan pengambilan sampel dan studi lanjutan. Nah, di stop tuh kan pada sekitar tahun itu setelah mendapatkan izin usaha produksi pada tahun 2017. Nah, PT GAK Nikel memulai kembali operasional tambang pada tahun 2018. Siapakah presiden? Yaitu adalah Jokowi. Udah jelas semua penambangan di Raja Ampat itu akarnya dari mana? Jokowi alias Mulyono atau Mulyono alias Jokowi. Jadi ya Bahlil ini kan anak buahnya Jokowi. Dia jadi menteri segala macam waktu itu kan gara-gara Pak Jokowi, hingga dia jadi ketua Golkar juga karena Pak Jokowi. Jadi otomatis lah dicebokin. Ya masa Pak Prabowo nggak berani ngingkirin Bahlil, kan katanya kalau kerja nggak becus sama saya singkirin. Ternyata omon-omon Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan yang ada di Pulau Raja Ampat. Namun PT GAK Nikel tidak termasuk di antaranya. Padahal PT GAK Nikel itu mengerjakan usaha pertambangan di pulau yang kurang dari 2000 km persegi. Karena luas dari pulau itu sendiri ada 650 hektar. Jelas-jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Pulau GAK itu termasuk dalam pulau kecil yang mana tidak boleh diadakan usaha pertambangan dalam bentuk apapun. Berarti selama ini PT GAK Nikel itu sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, dan itu termasuk serius loh, karena pulau. Jadi menurut peraturan itu, pulau yang termasuk golongan pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2000 km persegi. Sementara Pulau GAK sendiri itu luasnya hanya sekitar 60 km persegi. Jadi pulau itu termasuk atau tergolong pulau yang sangat kecil loh. Jadi itu termasuk pulau yang sangat kecil. Tapi kok kenapa izin usaha pertambangannya tidak turut dicabut, hanya dibekukan sementara? Jadi sebagai masyarakat biasa, netizen biasa, saya mempertanyakan kenapa izin dari PT GAK Nikel ini tidak turut dicabut. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi pertimbangan Bapak Presiden untuk tidak mencabut izin usaha pertambangan milik PT GAK Nikel? Apakah karena PT GAK Nikel ini adalah anak perusahaan dari PT Antam? Dan mengapa kalau memang anak perusahaan dari PT Antam, apa korelasinya? Dan mengapa itu bisa cukup kuat untuk tidak dicabut izin usaha pertambangannya, Pak? Mohon dijawab. Viti-viti saya pun ramai dikomentari orang yang mengaku warga asli Pulau GAK, bahkan masuk DM ke TikTok saya yang menyuruh saya untuk diam, stop berbicara tentang Pulau GAK karena saya tidak tahu apa-apa. Benarkah seperti itu? Lantas apakah dengan hadirnya komen-komen seperti ini dan juga DM seperti ini harus membuat kita stop menyuarakan Save Raja Ampat dan membiarkan PT GAK Nikel terus beroperasi di pulau yang tergolong kecil yang seharusnya tidak boleh ada usaha pertambangan itu? Bagaimana menurut kalian guys? Silakan komen. Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel di Raja Ampat, Papua Barat.
Keputusan itu diambil sepekan usai sekelompok anak muda dari Raja Ampat dan aktivis Greenpeace ditangkap karena menyerukan Save Raja Ampat dari kerusakan akibat tambang nikel dalam konferensi nikel internasional di Jakarta. Aksi itu pun viral. Greenpeace mengungkapkan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat telah menyebabkan deforestasi hingga 500 hektar dan pencemaran lingkungan. Salah satu orang yang melakukan aksi sempat ditangkap lalu dibebaskan. Itu adalah perempuan berusia 24 tahun asli dari kampung Kabare yang berdekatan dengan Pulau Manuran, Raja Ampat, lokasi operasi tambang nikel. Terkuaknya perusahaan tambang nikel yang di kawasan Raja Ampat, Papua terus menjadi sorotan publik. Kritikan pun bermunculan agar aktivitas perkembangan di kawasan itu segera dihentikan. Desakan itu pun disampaikan oleh politisi Ahmad Syahroni. Ya, ia juga wakil ketua Komisi 3 itu memastikan bahwa pemilik tambang nikel di Raja Ampat itu bisa dipastikan adalah orang kuat. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan IUP nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Usai konferensi pers di kantor Presiden, ia mengatakan keputusan ini tidak mencakup IUP milik PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag karena dianggap masih memenuhi kriteria analisa dampak lingkungan.